Yo, what's up, yo? Kembali lagi dari channel Horas Amerika, Horas dari Amerika. Guys, kalau kemarin kita sudah lihat-lihat koleksi sepatu gue. Nah, kali ini gimana kalau kita intip kamar gue? Kamar gue itu sebenarnya kecil sih. Yang penting masih nyaman untuk ditinggali lah, kira-kira begitu ya. Kita juga nggak butuh yang kamar yang sangat luas, toh juga kita sendiri, ya kan. Jadi kamar saya itu nggak terlalu kecil, kamar apartemen saya itu tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga, ya cukup nyaman lah. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, sebenarnya ini kamar saya. Ukurannya paling 4x6 mungkin ya, kita kira-kira 4x6 deh kalau nggak salah. Nah, yang berbeda itu adalah ketika kamar saya itu dipenuhi dengan dolar. Ada yang $50, ada yang $100. Nah, buat teman-teman, seperti apa yang saya utarakan di video kemarin itu, bahwa kalau saya buat konten yang agak gimana-gimana gitu, itu sebenarnya nggak ada niat untuk pamer, tidak ada niat untuk menganggarkan atau sok menunjukkan sesuatu apa yang kita punya. Bukan, bukan seperti itu maksudnya. Yang this is just vlog, itu saja. Jadi bagi teman-teman yang nonton konten kali ini jangan menjudge kita dong, jangan menghakimi kita dengan kata-kata yang mungkin lu sok banget. Jangan. Ini is just for content. Di samping just for content, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk bekerja lebih harder lagi, lebih keras lagi untuk menghasilkan sesuatu yang kamu impikan, kira-kira begitu. Jadi saya minta tolong kali ini dan di video-video selanjutnya nanti, kalau misalnya saya bikin konten yang agak isinya itu agak gimana, saya mohon maaf dan saya minta jangan judge saya, jangan hakimi saya dengan tuduhan yang tidak. Tolong digarisbawahi bahwa this is just for the content. There's no other than that. Gak ada tujuan yang lain daripada hanya sebuah konten. Di samping sebuah konten, ya semoga bisa menginspirasi teman-teman. That if I can do, you can do also. Jika saya bisa melakukan kerja keras maksudnya untuk menghasilkan apa yang saya inginkan, tentu teman-teman juga pasti bisa melakukan apa yang Anda inginkan kalau memang kalian itu bekerja keras, melakukan segalanya dalam tanda kutip yang lurus ya, bukan yang segalanya yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kaidah. Jadi ya itu, tolong jangan hakimi saya. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita. Kamar saya itu tidak terlalu besar, ukurannya hanya sekitar 5x6 atau 6x6, kira-kira segitu deh, nggak terlalu besar lah pokoknya. Nah, di kamar saya itu nggak terlalu banyak barang. Dulu saya punya semua, tetapi karena waktu saya sering berpindah-pindah, maka saya putuskan untuk menjual satu-satu. Seperti televisi, itu saya jual. Kemudian dulu saya punya gitar elektrik yang saya beli waktu di Maryland itu juga saya jual. Terus saya punya iMac itu komputer Apple, tapi komputer meja, bukan laptop saya punya, tapi ya, karena bisa ditenteng. Nah, yang iMac-nya itu saya pakai dulu untuk main game dan ngediting video, tapi karena saya sering pindah-pindah, ribet saya bawanya, akhirnya saya jual satu persatu. Jadi sekarang kamar saya itu nggak terlalu banyak isinya, ya just a simple thing. Saya punya barang-barang yang simple aja deh, karena saya berpikir kalau suatu saat harus pindah,
saya nggak terbeban untuk membawa barang-barang yang saya punya. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya putuskan untuk menjual beberapa item yang memang merepotkan saya ketika saya harus berhijrah ke state-state yang lain di Amerika. Alright guys, so oke, jadi daripada lama-lama langsung aja kita cek ke kamar gue ya. Oke. Nah, ini dia kamar gue. Di sebelahnya itu ada kamar mandi. Ini di kamar mandi saya itu di luar daripada kamar, tidak di dalam kamar, karena kamarnya juga kamar tidak terlalu mewah sih. Itu karena saya pikir buat apa nyewa-nyewa apartemen yang mahal kalau kita cuman hidup sendiri dan hanya temporary saja. Selagi kita bekerja di daerah sini ya kita rent apartemennya di sini. Jadi buat apa mahal-mahal, kira-kira begitu. Yang penting standar aja. Jadi ini kamar mandi saya. Ini bathtubnya kecil, maaf berantakan ya. Terus ini kaca tempat nyimpan cukuran segala macam. Terus di sini ada sabun-sabun segala macam. Ini klosetnya kloset duduk standar Amerika, itu memang kloset duduk, tidak ada kloset jongkok lagi di Amerika. Di Amerika itu semuanya standar sudah Amerika standar kloset duduk. Nah, ini bathtubnya. Nah, itu showernya, right? Nah, in the next door di sebelahnya itu adalah gudang. Nah, gudang tempat stok-stok saya, stok-stok harian untuk perbelanjaan kamar mandi, seperti juga air minum, mineral. Karena kita di sini tuh sudah seperti di Indonesia sih. Di Indonesia juga orang sudah jarang masak air ya. Di sini juga kita sudah seperti itu. Jadi kita sudah beli air mineral. Jadi konsumsi air mineral kita sehari-hari itu adalah beli yang dalam kemasan botol. Ya ini, hand sanitizer juga, tisu untuk kamar mandi juga, semuanya ada di sini. Di sini semuanya. Oke. Nah, pas di sebelahnya adalah kamar saya. Let's check it out. Jangan kaget ya kalau nanti di dalam kamar itu tiba-tiba ada sesuatu gitu loh. Nah, kita buka sama-sama ya. Wow. What? Kok banyak dolar ya? Ini dolar beneran apa gimana ya? Kok ada dolar? Ini kerjaan siapa ya? Heran deh gue. Ini kasurnya kok beneran deh. Ini kok kasurnya ada dolar seratusan semua ya? Ini dolar bener apa gimana ya? Wow. Wow, sebelahnya juga. Wow. Ini kerjaan siapa? Ini saya belum pernah tidur di atas dolar loh. Kok bisa ada dolar di kamar gue? Aneh ya. Ini kerjaan sopo. Ini beneran dolar loh. Belum pernah tidur dulu gue di dolar ya. Oke. Jadi kita jangan kaget dengan dolar itu, mungkin kerjaan seseorang ini. Saya nggak tahu siapa yang ngerjain gue nih dengan menaburkan dolar di lantai dan juga di tempat tidur saya. Saya nggak tahu nih siapa yang. Mudah-mudahan nanti ini diberikan untuk kita ya. Oke guys, jadi kamar gue itu seperti ini. Tempat baju-baju kotor. Ini baju harian digantung di sini. Ya namanya kamar anak muda ya, amburadul. Ini kaca. Ini meja saya. Meja lah, pokoknya
meja lah. Nah ini kursi kerajaan gue. Kalau misalkan gue mau ngedit video pakai kursi ini, dan laptop yang itu tuh, ada laptop, ada iPad, ada macam-macam deh di situ ala-ala. Nah ini mini kompo jadul, tapi saya sangat senang karena suaranya sangat bagus. Mereknya Sony, saya tetap masih pakai. Sebenarnya ini udah kompo yang jadul, tapi suaranya tuh boleh tahan. Nah saya suka. Nah ini barang gue nih, lemari gue. Ya di sini, di lemari standar Amerika itu seperti itu. Ya. Rumah-rumah di Amerika itu lemarinya sudah menempel dengan dindingnya. Jadi di Amerika itu, rumah-rumah di Amerika itu jarang yang pakai lemari yang seperti lemari yang di kampung kita yang harus dibeli segala macam. Rata-rata rumah di Amerika itu lemarinya sudah langsung menempel di dinding. Ya, jadi begitu. Itu aja sih kamarnya gue, nggak ada yang istimewa. Daripada kita nggak bikin konten, ya ini aja. Karena di luar hujan, sebenarnya tadi ingin buat konten ke kampus, tetapi karena hujan ya kita tunda dulu. Karena di samping bekerja di sini, saya kadang-kadang ngambil bukan kuliah sih, tetapi saya ngambil kelas untuk ada beberapa sertifikasi yang saya butuhkan selagi saya masih di Amerika, yang kelak nanti sertifikasi itu akan sangat dibutuhkan ketika saya pulang ke Indonesia. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, saya akan mencoba mencari peruntungan di Indonesia dengan mempergunakan sertifikat itu. Hitung-hitung kalau kerja di Indonesia itu memang uangnya nggak seberapa, tetapi kita bisa dekat dengan keluarga, kira-kira begitu. Jadi next time kita akan coba buat konten di kampus saya di dekat sini sih, nggak terlalu jauh. Oke guys, jadi karena kita belum pernah juga merasakan tidur di atas lembaran uang dolar, karena ada seseorang yang ngerjain kamar gue, saya nggak tahu siapa, kenapa dia buat dolar ini berserak-serak di lantai dan di tempat tidur. Maka ya kita coba aja dulu tidur di atas dolar, biar pernah ngerasain tidur di atas dolar ya. Ayo, oke. Jadi di endingnya video ini, di akhirnya video ini, saya harap teman-teman jangan kecewa ya. Oke guys, jadi teman-teman di endingnya video ini, teman-teman jangan kecewa ya, ataupun jangan marah bahwa ini sebenarnya bukan uang beneran. Itu hanyalah uang main-mainan. Seperti yang saya bilang tadi, this is just for the content. Jadi sebenarnya ini bukan uang beneran, ini hanya uang main-mainan. Alright, terima kasih sudah menonton. Jangan merasa tertipu atau merasa terbohongi ya, karena memang ini bukan uang beneran. Ini hanya uang kertas-kertasan, uang mainan kayak uang yang di Indonesia itu. Jadi ini hanya just for fun, hanya untuk lucu-lucuan aja. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa di klik subscribe and watch, karena kita sudah ngehit di angka 1000 subscriber lebih. Jadi tugas saya sekarang itu adalah memohon kepada teman-teman untuk menonton supaya rating watching time-nya itu
naik sehingga kita bisa mengkomersialisasikan kanal ini, kanal Horas Amerika ini, yang nantinya seperti selalu saya katakan bahwa kanal ini dibuat sebenarnya bukan bertujuan untuk komersialisasi untuk diri sendiri. Saya bekerja, dan dari pekerjaan saya menghasilkan uang yang sangat cukup, menurut saya sangat cukup buat saya dan keluarga saya. Nah, kelak ketika channel ini bisa menghasilkan, saya punya saya punya janji dari hati bahwa ketika kanal ini bisa menghasilkan uang, maka saya akan sumbangkan ke anak-anak yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Karena seperti yang kita tahu, pendidikan itu sangat penting, dan orang yang berpendidikanlah yang akan membawa dunia ini ke arah yang lebih baik. Makanya saya dari dulu itu saya sangat perhatian dengan dunia pendidikan, apalagi tentang sains dan bahasa, karena bahasa itu sangat penting. Bahasa Inggris itu sangat penting di samping dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa lain juga penting, tetapi the most important things adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu 95% dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya sangat perhatian dengan itu. Dan saya amati bahwa banyak anak-anak terlebih di Indonesia, jangankan di Indonesia, di Tanah Batak, di daerah saya di Samosir sana, masih banyak anak-anak yang memang mereka punya kemauan keras untuk belajar, tetapi karena situasi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga mereka dengan terpaksa tidak bisa mengakses pendidikan yang lebih baik. Nah, saya punya prinsip di situ, ketika kanal ini bisa saya komersialisasikan nanti, maka seluruh hasilnya, 100% hasil dari kanal ini kelak, semoga Tuhan merestui ya, semoga Tuhan memberkahi kanal ini bisa jadi kanal yang menghasilkan suatu saat. Seluruh 100% hasil dari kanal ini kelak saya akan sumbangkan ke dunia pendidikan anak-anak di daerah saya, terlebih di Samosir, di daerah asal saya. Dan makanya saya sangat mohon kepada teman-teman, kepada subscriber dimanapun, mohon dukung kanal ini, di like, di subscribe, dan juga ditonton. Dari West Virginia, Amerika Serikat, salam Horas Amerika.